Gus Baha itu sering mengatakan begini, ya, kebenaran itu adalah absolut, walaupun keluar dari lisan siapapun. Contoh misalkan 1+1 itu 2, ya. Mau yang menjawab itu seorang ulama, pejabat, pedagang, pebisnis, bahkan sekalipun yang menjawab itu adalah seorang pelacur, kalau 1+1 jawabannya 2, mau tidak mau kita pasti akan menerima jawaban itu. Artinya apa? Tidak mungkin kita mengatakan karena yang menjawab itu 1+1 2 itu adalah pelacur, kemudian kita katakan, oh enggak, kalau pelacur yang mengatakan 2 enggak, saya lebih baik mengatakan 3. Loh, kan itu kan tidak bisa. Karena kebenaran itu adalah satu nilai yang bisa terverifikasi oleh semua standar keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membawakan tema standar ganda. Jadi, ada beberapa teman-teman netizen yang pro Ba'alawi, ya, atau bahkan klan Ba'alawi itu sendiri, yang menggunakan statement bahwasanya ketika menghadapi polemik nasab yang terjadi saat ini, ya, mereka itu memviralkan kalimat untuk mendoktrin umat, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ya. Kalimat ini sebenarnya adalah kalimat yang bernuansa husnudzon. Jadi kalau kita tidak tahu ya tentang detail daripada pokok permasalahan, ya, lebih baik kita itu berbaik sangka daripada kita salah bersikap. Begitu. Jadi kenapa saya katakan standar ganda? Jadi nanti kita uraikan satu persatu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan saya untuk menjelaskan apa yang ada dalam pikiran saya yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi menurut saya kalimat lebih baik salah mencintai daripada salah membenci itu masuk ke dalam ranah kalimatul haq yuridu bihal batil. Kalimatnya benar, tapi tujuannya yang salah. Gitu. Kenapa saya katakan tujuannya yang salah? Karena kalimat salah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, ini adalah kalimat yang bernuansa husnudzon. Nah, sementara untuk polemik nasab ini tidak bisa kita menggunakan husnudzon sebagai alasan untuk mengambil sikap gitu loh. Kenapa? Karena fakta dan realitanya sudah jelas. Ya, fakta dan realitanya sudah jelas. Di mana kebenaran itu absolut, ya. Kebenaran itu nilainya absolut gitu loh. Jadi mau keluar dari lisan siapapun, kalau itu suatu kebenaran, itu memang harus bisa kita terima gitu loh. Ya, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Gus Dur misalkan ya. Gus Dur itu pernah berkata gitu loh. Walaupun itu keluar dari dubur ayam, kalau itu telur, ya tentu kita akan makan itu telur, gitu loh. Tapi kalau kotoran ayam yang keluar dari dubur ayam, tentu kita akan buang karena nilainya najis, gitu kan. Nah, bahkan ada yang menambahkan, walaupun itu keluar dari dubur ayam berupa kotoran,
itu masih bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kandang, gitu loh. Artinya apa? Kebenaran itu mau keluar dari arah manapun, melewati jalan manapun, dari lisan siapapun. Kalau itu kebenaran, tentu wajib kita terima. Satu contoh misalkan ya, saya mengambil analogi yang disampaikan sering oleh Gus Baha misalkan. Gus Baha itu sering mengatakan begini, ya, kebenaran itu adalah absolut. Walaupun keluar dari lisan siapapun. Contoh misalkan, 1 tambah 1 itu 2. Ya, mau yang menjawab itu seorang ulama, pejabat, pedagang, pebisnis, bahkan sekalipun yang menjawab itu adalah seorang pelacur, kalau 1 tambah 1 jawabannya 2, mau tidak mau kita pasti akan menerima jawaban itu. Artinya apa? Tidak mungkin kita mengatakan karena yang menjawab itu 1 tambah 1, 2 itu adalah pelacur, kemudian kita katakan, oh enggak, kalau pelacur yang mengatakan 2 enggak, saya lebih baik mengatakan 3. Kan itu kan tidak bisa. Karena kebenaran itu adalah satu nilai yang bisa terverifikasi oleh semua standar keilmuan. Itu namanya kebenaran. Nah, sementara nasabnya klan Ba'alawi ini sudah jelas gitu loh. Dari sisi ilmu nasab itu sudah terbantahkan keabsahannya. Karena tidak ada ketersambungan periwayatan sanad daripada susunan umudun nasab daripada klan Ba'alawi. Nah, itu. Yang kedua, dari sisi saintifik ya, tes DNA jelas mereka itu gagal. Ya. Makanya Kiai Imad itu mengatakan, dari sekian banyak klan Ba'alawi yang melakukan tes DNA, itu hasilnya semuanya G+. Sementara ya, haplogrupnya zuriyahnya Kanjeng Nabi yang bersumber daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu J1 atau J+, J1 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana saya katakan standar ganda gitu loh. Lalu dari sisi mana lagi ya, teman-teman yang kontra dengan Kiai Imad, yang pro dengan Ba'alawi itu mau berargumentasi untuk mencari pembenaran akan keabsahan nasabnya klan Ba'alawi yang sudah jelas secara kitabiah, secara teori ilmu nasab sudah batal nasabnya gitu. Kemudian secara tes DNA juga gagal. Lalu mau dari arah mana lagi? Nah, standar ganda itu saya gunakan kenapa? Dalam tema kali ini saya gunakan standar ganda. Kenapa? Karena begini teman-teman ya. Kalau kita menarik permasalahan polemik nasab ini jauh dari awal ya. Nah, ini Habib Rizik itu kan mengatakan ya, jangan suka marah-marah, jangan suka mencaci maki, datang bawa data, adu argumentasi. Ketika beliau itu membahas tentang keabsahan nasabnya Wali Songo atau keturunan daripada Wali Songo, ya. Nah, kemudian setelah mengatakan seperti itu, ya, berikutnya dia mengatakan bahwasanya ini ada rambut Nabi dan alhamdulillahnya dengan rambut Nabi ini kita bisa periksa genetikanya Nabi sehingga kita bisa cocokkan dengan pongkol-pongkol nasab yang ada di seluruh dunia. Nah, maka kita bisa tahu mana Habib yang asli, mana Habib yang palsu, menurut Habib Rizik. Dengan apa? Dengan mencocokkan genetikanya dengan genetika yang terkandung dalam rambutnya Nabi. Sehingga kita bisa tahu mana Habib yang asli, mana yang palsu. Karena apa? Karena kalau yang palsu itu, gennya Nabi itu kemana, gennya mereka kemana. Kan itu yang dikatakan oleh imam besar klan Ba'alawi. Gitu loh. Nah, kemudian setelah banyak dari kalangan duriyahnya Wali Songo itu melakukan penelusuran, pengkajian berdasarkan manuskrip catatan keluarga keturunan Wali Songo, akhirnya mereka itu mendapatkan satu kesimpulan bahwasanya Wali Songo ini nasabnya bersambung sebagian kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tentunya dari jalur Sayyidina Hasan.
putra daripada Sayyidina Ali, dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga dari jalur Musa Al-Kazim, dari Muhammad Ali Ridha, ya, sampai bersambung kepada Sayyidina Husain, ya, juga putra daripada Sayyidina Ali, adik daripada Sayyidina Hasan, kan begitu. Nah, akhirnya juga mereka selain melakukan uji data dan juga sejarah, gitu kan, nah, kemudian melakukan tes DNA, dan alhamdulillah tes DNA-nya cocok dengan haplogrupnya Nabi Ibrahim, yaitu pongkol nasab daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, J1, ya. Seperti contoh misalkan Genggong Kraksan, Non Alek, itu kan sudah melakukan tes DNA. Juga Ketua Naat, Kiai Ilzamuddin, juga sudah melakukan tes DNA. Dan juga keluarga daripada pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, ya. Seperti misalkan Kiai Mas Ahmad Fuad, pengasuh Sidogiri, dan Kiai Mas Nur Hasan Ghazi, ya. Beliau itu sudah melakukan pentahkikan dan pengisbatan, juga mendapatkan syahadah nasab dari nakoba-nakoba internasional. Di antaranya adalah Maroko sebagai ujung daripada kakek dari keturunan Rasulullah yang ada di Nusantara. Kemudian dari Damaskus, dari Turki, ya. Dan baru-baru ini, ya, melalui PWI LSI Jatim, ya, dalam hal ini Bindoro Zabidi, ya, beliau itu mendapatkan konfirmasi, validasi dari data-data mengenai silsilah nasabnya Kanjeng Sunan Ampel dan juga Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Dari mana? Dari negeri asalnya, Samarkand, yaitu negara Uzbekistan. Maka nanti ketika syahadah nasabnya sudah turun, akan dipasang di makbarahnya Syekh Ibrahim As-Samarkandi, di makbarahnya Kanjeng Sunan Ampel, di makbarahnya Kanjeng Sunan Bonang, dan makbarahnya Kanjeng Sunan Derajat. Karena mereka ini adalah kakek, ayah, dan anak. Begitu teman-teman, ya. Nah, kemudian kembali lagi kepada Habib Rizik. Statement Habib Rizik itu ketika dia meminta adu data, ya, adu data, adu argumentasi, dan juga tes DNA. Tiba-tiba setelah Luriyahnya Wali Songo ini melakukan uji data dan diperkuat dengan argumentasi-argumentasi, kemudian tes DNA juga dilakukan, kok tiba-tiba menantunya di Banten itu mengatakan tes DNA itu haram. Nah, ini yang saya katakan standar ganda. Gitu teman-teman. Jadi perlu dipahami gitu loh. Jangan kita itu bersikap tidak adil, ya. Dalam menyikapi polemik nasab ini kita harus adil. Kenapa harus adil? Supaya jelas mana yang sesuai dengan fakta dan data yang ada, mana yang mencari pembenaran bukan kebenaran, gitu loh. Lalu bagaimana dengan pernyataan para ulama itu, gitu loh? Para ulama yang mana? Sementara kitab-kitab yang mereka jadikan hujjah, seperti misalkan kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karya daripada Bahauddin Al-Janadi. Kemudian kitab Al-Burqatul Musiqah, karya daripada Habib Ali bin Abu Bakar Asyakran. Kemudian kitabnya Al-Makrisi. Kemudian kitabnya Syekh Murtadha Az-Zabidi. Dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada problematika di dalamnya. Ya, problematika itu, kenapa kita katakan problematika? Karena pentahkiknya dan juga manuskrip-manuskripnya itu perlu ditelaah ulang. Karena banyaknya kontraproduktif di dalamnya. Gitu loh, ya. Nah, jadi tidak bisa dikatakan hujah itu. Kemudian seperti Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami, gitu loh. Itu sudah selesai diulas di channel YouTube-nya Gus Aziz Jazuli. Apakah benar, ya, Ibnu Hajar itu mengisbat nasabnya Ba'alawi? Ternyata kan tidak. Tapi Ibnu Hajar itu mendapat sanad lubsul khirqah, ya, dari seseorang yang juga mendapatkan sanad lubsul khirqah itu dari klan Ba'alawi yang bermarga Ali Drus. Dan ini sebetulnya sudah dibahas oleh Kiai Imaduddin Ismail Al-Bantani di dalam buku penelitian tentang keabsahan nasab, tentang menakar keabsahan nasab klan Ba'alawi di Indonesia. Jadi kita harus
betul-betul mengikuti teman-teman ya, membaca kitab buku-bukunya Kiai Imaduddin, membaca kitab-kitabnya Kiai Imaduddin, kemudian juga ikut menelaah, gitu. Kalau misalkan kita tidak mampu untuk membaca kitab, kita tidak mampu untuk ikut menelaah, kita dengarkan satu persatu, ya. Diawali dengan kita mendengarkan hujah-hujah yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin dan pendukung-pendukungnya. Kemudian nanti kita komparasikan dengan tanggapan dan sikap pernyataan daripada orang-orang yang pro Ba'alawi, bahkan Ba'alawi itu sendiri. Dan diakui ataupun tidak, ya, klan Ba'alawi itu di dalam menyikapi dan menanggapi polemik nasab ini, kebanyakan mereka tidak menggunakan kaedah-kaedah ilmu nasab. Tapi justru malah menggunakan penggiringan opini dan framing. Itu fakta. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mendatangkan keberkahan fid dunya wa dunya wal akhirah, karena kita ini tujuannya adalah menjaga kemurnian dan kehormatan keluarga besar keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.